Audio Jungle. Audio Jungle. Oke, di sini sudah ada daily control market list and storage. Compare to revenue. Di compare dengan revenue. Jadi di sini sudah ada tabel atau bagan untuk market list and storage. Nah, untuk barang kedatangan saya kasih contoh saja tanggal 17 September 2022 di sini. Terus untuk room occupancy, contohnya kita punya 60 room, 60 kamar. Jadi karena hitungannya di room di breakfastnya itu per room itu dihitung 2 orang, jadi totalnya 120 orang. Nah, ini adalah additional charge. Ini adalah untuk tamu yang contohnya cuman ambil room only, terus dia pingin join breakfast, ya kita masukkan ke additional charge. Ada juga wisatawan dari luar yang pingin join makan, atau ada tamu dari luar terus pingin join makan, bisa juga masuk ke additional charge. Itu namanya FIT, Free Individual Traveler. Nah, jadi harganya berbeda. Untuk breakfast alokasi room to food itu baik government maupun corporate ataupun tamu yang datang untuk menginap included breakfast itu alokasinya 50.000. Dan untuk additional charge itu 100.000. Nah, di sini saya akan buat rumus. Jadi 120 peks dikali 50.000 sama dengan 6 juta. 6 peks dikali 100.000 sama dengan 600.000. Jadi di sini saya akan buat jumlah revenue sama dengan ini 6 juta tambah 600, jadi totalnya 6.600.000. Dan di sini sudah ada nama-nama bahan untuk pembelanjaan kapasitas 120 peks tamu yang menginap. Di sini saya sudah punya daun pepaya, daun pisang, daun singkong jadi, kol putih dan seterusnya. Nah, untuk unit price-nya atau harga satuan, harga pasarnya per kilo, di sini saya sudah punya bagan market list atau list untuk market list sama store item. Nah, untuk mencari harganya kita sudah siapkan di sini di market list sama store item. Caranya kita tinggal tekan sama dengan kita pergi ke market list, terus kita tahan kontrol Ctrl H, lalu kita cari daun pepaya. Sudah ada daun pepaya, sudah ada di sini. Nah, langsung tekan enter. Terus daun pisang, kita ke market list daun pisang.
singkong. Tekan sama dengan, terus ke market list ya. Ready sama juga, ready. Kol putih atau cabbage ya. Bisa juga dicari manual. Bisa cari begini, bisa cari begini juga ya. Saya kontrol. Kita cari kol putih. Labu kuning, setelah itu gung. Coba cari by system. Cari singkong kupas. Oke, kita coba cari manual ya. Singkong kupas. Kita cari manual ya, singkong kupas. Oke, singkong kupas, terus tahu lokal ya. Kita cari tahu lokal. Kita cari nanas. Kemudian pepaya. Cukup lama ya, cuman ya seperti itulah, kalau kita ingin belajar kita harus berkorban dengan waktu agar supaya semua pengetahuan bisa kita resapi dan bisa kita praktikkan atau kita trainingkan ke orang-orang yang membutuhkan bantuan atau membutuhkan knowledge. Nah, bisa cari manual.
list, terus kita cari artikel tomat. Tomat apel ya, bisa. Bisa cari manual ya. Tomat pantauan di poin 29. Kemudian kita cari cabai rawit. Kemudian cabai keriting. Cabai putih. Kemudian telur yang kita butuhkan dalam 106, saya butuh, saya ganti 150 butir ya. Sama lagi, tekan terus kita ke item market list, kita kontrol H aja. Lihat sudah full, kita sudah dapat unit price nya, dan langsung secara sistematis langsung dapat terrekap di total cost untuk daun pepaya untuk 1 kilo totalnya berapa. Ini rumusnya adalah sama dengan quantity request dikali unit price. Quantity request dikali unit price, dapatlah total untuk 1 kilo daun pepaya. Nah, kalau sudah seperti ini tinggal kita tarik ke bawah aja. Kalau sudah seperti ini tinggal kita tarik ke bawah aja seperti ini. Oke, tinggal kita tarik ke bawah aja. Untuk telur ini saya cari lagi ya, kemungkinan besar tadi salah penginputan data. Telur ayam ya, 300. Oke, semua sudah full. Tadi saya sudah jelaskan rumusnya, tadi sangat simpel. Untuk mencari total anggaran biaya mudah saja, kita tinggal tekan terus kita ke zoom. Oke, dia sudah ngeblok semuanya mulai dari total cost daun pepaya sampai dengan telur. Dia sudah ngeblok, tinggal di enter saja. Untuk berikutnya adalah store item requisition. Caranya hampir sama seperti proses market list. Jadi kita tekan sama dengan kita ke store, terus kita cari brush.
Corwin. Terus kita ke santan, sama juga prosesnya. Sama untuk tomato saus. Seperti itu. Garam masih di item store question. Terus masako. Untuk unit price, untuk beras, santan, maizena, tomato saus, chili saus, tepung terigu, garam, masako, dan kecap. Ini akan kita cari adalah total costnya. Caranya sangat mudah, tinggal tekan sama dengan, terus ke quantity request, kita kalikan dengan unit price, tinggal enter saja, terus tinggal kita tarik seperti ini. Tinggal kita tarik seperti ini. Nah, kita akan cari atau kita akan rumuskan total anggaran biayanya. Kita ke sum, langsung kita enter. Oke. Jadi total anggaran biaya untuk store equation adalah 414.000. Oke, di sini sudah ada total revenue net 6.600.000. Dan sekarang kita akan cari setelah dipotong take and service 21%. Sini 21%. Dan setelah dipotong take and service 21%, cara menghitungnya seperti ini. Ini jadi 1.21. Jadi hasilnya 5.454.545 rupiah. Untuk
mencari budget pembelanjaannya, di sini budget persen saya kasih 37%. Untuk mencari budgetnya adalah kita tekan sama dengan 5.454.545 dikali 37%. Nah, ini adalah budget yang seharusnya kita keluarkan atau yang seharusnya kita anggaran biaya yang kita keluarkan untuk pembelanjaan, baik itu marketplace maupun store item. Dan untuk mencari berapa banyak total barang marketplace dan store yang kita pakai untuk kapasitas 126px adalah di sini saya kasih 60% dari 100, dan di sini 40%, karena biasanya untuk pembelanjaan lebih banyak marketplace dibandingkan store equation, jadi presentasinya 60 dibanding 40. Caranya adalah sama dengan budget kali 60%. Jadi seharusnya total pembelanjaan untuk marketplace adalah 1.210.909 rupiah. Begitu juga dengan store equation, budget dikali dengan 40% presentasinya. Seharusnya pembelanjaan yang kita lakukan untuk store equation adalah 807.273 rupiah. Dan untuk mencari subtotal dari total anggaran yang kita belanja, baik store equation maupun marketplace, caranya sangat mudah. Tinggal tekan sama dengan total anggaran marketplace tambah total anggaran store equation, kita enter. Jadi kalau dilihat dari presentasi budget versus aktual pembelanjaan, kita berada di atas budget 2.018.181 rupiah versus aktual pembelanjaan 2.691.452 rupiah. Dan untuk mencari berapa sih kelebihan dari pembelanjaan atau berapa sih offernya, caranya kita tekan sama dengan budget dikurangi total atau subtotal anggaran biaya aktual pembelanjaan. Oke, jadi offernya adalah 673.270 rupiah. Untuk menjadi berapa persen sih food cost yang kita dapat untuk kapasitas revenue 5.454.000 versus aktual pembelanjaan 2.691.452. Jadi untuk mencari persentasinya adalah kita tekan sama dengan subtotal pembelanjaan dibagi total revenue yang sudah dikurangi take and service 21% adalah 49%. Kalau teman-teman merasa bahwa ini terlalu tinggi, kita bisa melakukan proses analisa dengan melihat kemungkinan terbesar bahan atau quantity daripada bahan-bahan makanan ini terlalu banyak, bisa kita kurangi. Dan biasanya kalau di breakfast itu pastinya kita akan lakukan semaksimal mungkin untuk tamu.
kita akan melakukan yang terbaik untuk tamu, karena tamu yang datang yang mereka lihat yang pertama adalah kualitas dari makanan kita, dari sisi rasa, warna dan presentasi. Varian of foodnya juga sangat berperan penting. Jadi biasanya kita melakukan subsidi silang, makanya sales harus bekerja keras untuk mendapatkan event bangkit baik corporate maupun government, agar supaya bisa menutupi besarnya food cost yang ada di breakfast. Setelah itu, setelah semua kolom sudah terisi semua, kita sudah dapat total food cost-nya, kita tinggal melakukan tanda tangan, proses tanda tangan di sini. Setelah itu kita bawa ke cost control untuk dianalisa kembali oleh cost control, baru kita minta approve dari GM dan kita melalui proses pengorderan, akan dicek sama receiving dan akan dikontak ke supplier untuk melakukan pengorderan. Sekian knowledge atau pengetahuan yang saya berikan, semoga bisa bermanfaat. Salam sehat.